soal TWK CPNS itu banyakkan soal penalaran. Nah, di tahun 2021, betul teman-teman banyak soal penalaran. Tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk di tahun 2023 ini, soal teori juga bakalan keluar. Jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Nah, sama seperti soal yang akan kita bahas di video kali ini, nantinya akan ada soal teori teman-teman. Oke, siap ya? Nah, di sini masih membahas terkait pilar negara, kita akan coba masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Secara sederhana, pengertian sikap demokratis ini adalah yang A, menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Kurasa ini benar, tapi kita lihat dulu yang B, teman-teman. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi. Ini salah ya, karena yang diutamakan harusnya kepentingan bersama. Yang C, mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya. Ini juga nggak tepat ya, karena harusnya tanpa melihat latar belakang teman-teman ya. Yang D, mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. Nah, dalam perilaku demokratis ya, kita nggak boleh memaksakan ataupun mendesak ya orang lain untuk menerima pendapat kita ya. Yang E, menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. Nah, ini juga salah teman-teman ya. Bagaimana kalau ternyata keputusan ya yang diambil itu salah, ataupun mungkin apa yang dikatakan orang lain itu ternyata memberikan impact ataupun dampak yang buruk ya terhadap keputusan bersama. Itu juga kurang tepat. Maka untuk soal ini, yang dimaksud dengan sikap demokratis adalah A, teman-teman ya, menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terbentuknya negara kecuali. Nah, ini materi teoritis banget teman-teman ya. Mungkin sebagian dari teman-teman males Kak belajarnya ya. Terlalu teori nggak akan keluar. Nah, kita nggak tahu teman-teman ya, takutnya di tahun ini keluar ya. Oke, kira-kira teori apa teman-teman? Apakah ketuhanan, kedaulatan, kekuasaan, perjanjian masyarakat, ataukah hukum alam? Nah, ini juga udah pernah kita pelajari di Bimbel Ayo CPNS ya teman-teman. Untuk materi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang tergabung dalam pilar negara. Oke, teori asal mula terbentuknya negara kecuali yang mana? Yang B ya, teori kedaulatan. Nah, ini dia teman-teman. Ada 4 teori terbentuknya negara. Ada teori hukum alam ya, di mana negara tuh terbentuk secara alami. Oke. Kemudian teori kekuasaan atau kekuatan, di mana negara tuh terbentuk ya melalui kekuasaan, contohnya dengan pendudukan ataupun penaklukan. Kemudian teori ketuhanan ya, negara itu terbentuk memang karena keinginan Tuhan ya. Dan yang terakhir adalah teori perjanjian, di mana negara itu terbentuk karena wujud perjanjian ataupun kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk negara tersebut. Oke, jadi teori kedaulatan itu tidak termasuk teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang B, teori kedaulatan. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani adalah terbentuknya merupakan paksaan. Apakah iya teman-teman? Menurutku masyarakat madani itu bukan paksaan teman-teman ya, tapi sukarela ya. Yang B, masyarakat bergantung kepada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. Justru masyarakat madani itu mandiri teman-teman. Yang C kita lihat,
tidak terikat nilai hukum yang telah ditetapkan. Wah, ini juga menurutku kurang tepat ya. Oke, yang D, adanya ketergantungan satu sama lain. Atau yang E, teman-teman, terbentuk karena sukarela. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang E, teman-teman ya, terbentuk karena sukarela. Nah, ini adalah ciri-ciri dari masyarakat madani. Pertama, terbentuk karena secara sukarela, ya. Kemudian yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, terikat pada nilai hukum yang telah ditetapkan. Oke, dipelajari baik-baik teman-teman, yang takutnya keluar nih ya istilah masyarakat madani. Oke, soal selanjutnya, sikap menghormati keberagaman bangsa adalah sebagai berikut, kecuali. Oke, ini kembali ya teman-teman terkait Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang A, kita lihat adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oke, yang B, penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah. Nah, ini menurutku betul teman-teman ya. Kemudian yang C, adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini juga betul ya untuk menghormati keberagaman ya. Oke, yang D kita lihat. Menciptakan kerukunan seperti halnya dalam keluarga. Oke, menurutku ini juga benar. Kalau yang E coba, adanya semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, gimana teman-teman? Ini juga betul ya, merupakan sikap menghormati keberagaman ya. Jadi kira-kira kalau ditanya kecuali itu yang mana? Kok kayaknya benar semua teman-teman? Oke, kecuali yang A ya, adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah sikap menghormati keberagaman bangsa ya, bukan konteks keluarga teman-teman ya, tapi lebih luas lagi yaitu keberagaman bangsa ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Nah, TWK rasa TKP tuh seperti ini teman-teman, kadang membingungkan ya, kadang mungkin kayak semuanya udah benar tetapi ternyata ada satu kata yang bisa mengecoh dan ternyata itu adalah jawabannya gitu. Jadi hati-hati teman-teman dalam memilih jawaban untuk TWK rasa TKP. Nah, buat teman-teman juga yang tertarik bergabung di Bimbel Ayo CPNS, nantinya mungkin akan dikasih tips trik pengerjaan ya untuk soal-soal TWK rasa TKP ataupun ya berbagai materi dan disertai pembahasan-pembahasan dari latihan soal yang menarik. Oke? Yuk kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal berikutnya. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika muncul pada awalnya dimaksudkan. Oke, coba lihat yang A. Untuk mempersatukan Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah yang berada di bawah satu pimpinan kekuasaan. Oke, yang B. Untuk mempersatukan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit seperti yang pernah diungkapkan Mahapatih Gajah Mada bahwa ia tidak akan berhenti berpuasa sebelum berhasil mempersatukan wilayah yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya. Coba yang C. Agar agama Buddha dan agama Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai karena hakikatnya keduanya itu satu, berbeda-beda namun satu. Oke, ataukah dijadikan semboyan ya, atau sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam kitab Ramayana? Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang tepat ya, sekalipun ini pilihannya agak cukup membingungkan, ternyata itu adalah yang C teman-teman. Agar agama Buddha dan agama Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai karena hakikatnya keduanya itu satu, berbeda-beda namun satu ya. Jadi ketika zaman Kerajaan Majapahit, agama Buddha ya ataupun Hindu teman-teman itu hidup berdampingan, tetapi ternyata mereka saling bertoleransi ya. Jadi tetap damai sekalipun mereka berbeda, tetap damai ya. Itu adalah awal munculnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, yakni saat Kerajaan Majapahit sebagaimana tercantum di dalam kitab Sutasoma teman-teman ya.
Gimana jawabannya, sama nggak dengan teman-teman? Atau mungkin ada yang jawab pilihan yang B ya. Ternyata inilah yang menjadi kesulitan teman-teman dalam menjawab TWK rasa TKP ya. Jadi hati-hati buat teman-teman dan sering-sering berlatih ya agar bisa menemukan trik-trik dalam pengerjaan TWK rasa TKP. Oke, kita sudah membahas beberapa soal TWK CPNS teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ya ataupun apa yang kita bahas nih sama dengan yang teman-teman pilih nih jawabannya ya, sehingga semakin yakin untuk bisa lulus di CPNS tahun 2023 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan salam sukses.